Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 19703 ingin mempresentasikan yaitu yang berjudul tentang cyber sabotase dan extortion. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari anggota. Yang pertama ada Muhammad Yoga, kedua ada Faris Ahmad Fitransyah, ketiga ada Muhammad Agifari, keempat ada saya Muhammad Faris Tiga Saputra, kelima ada Ilham Aman Nasution, dan terakhir ada Ramsa Jan. Di sini latar belakang akan dibacakan oleh saya. Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan di berbagai aspek sosial. Penggunaan teknologi oleh manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan merupakan hal yang menjadi keharusan dalam kehidupan. Perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan pada sumber daya manusia. Kasus kejahatan cybercrime ini sudah banyak terjadi, seperti kasus pencurian kartu kredit, hacking, dan penyadapan data milik orang lain. Dari kasus cybercrime ini ada salah satu contoh yang khususnya tentang cyber sabotase extortion yang tentunya akan kita uraikan. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Agifari, dipersilakan. Oke, baik. Pengertian sabotase dan extortion itu merupakan suatu kejahatan yang mengerikan. Pada umumnya, kejahatan ini dilakukan dengan cara gangguan ataupun penghancuran terhadap suatu data. Biasanya kejahatan ini ditujukan untuk menyusup suatu logic bomb, virus komputer, ataupun suatu program tertentu, yang akhirnya data tersebut rusak dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kejahatan ini juga biasa disebut dengan cyber terorisme. Setelah kejahatan itu terjadi, biasanya si pelaku menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data yang telah disabotase oleh pelaku, dan tentunya dengan bayaran yang diinginkan pelaku. Next, cara yang dilakukan dalam tindakan sabotase ada beberapa. Ada beberapa. Yang pertama di sini mengirimkan beberapa berita palsu, informasi negatif atau berbahaya melalui website di jaringan sosial atau blog, mengganggu atau menyesatkan publik atau pihak berwenang tentang identitas seseorang. Aktivis menggunakan informasi yang diperoleh secara ilegal dari jaringan komputer dan internet untuk ditujukan pada politik, sosial, atau aktivis. Yang keempat, cyber terorisme bisa menghentikan, menunda, atau mematikan mesin yang dijalankan oleh komputer, seperti pembangkit listrik tenaga nuklir di Iran yang hampir ditutup oleh karena hacker tahun 2011. Yang terakhir, membombardir sebuah website dengan data sampai kewalahan dan tidak mampu menyelesaikan fungsi dasar, dasar dan penting. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faiz Ahmad. Penanya persilakan. Kasus penyebaran virus worm. Worm Randex menyebar dengan cara mendobrak sistem komputer yang tidak terproteksi dengan baik. Randex menyebar pada jaringan LAN (Local Area Networks) pada mengeksploitasi komputer bersistem operasi Windows. Menurut perusahaan antivirus F-Secure, komputer yang rentan terhadap serangan worm ini adalah komputer yang menggunakan password yang mudah ditebak. Biasanya, hacker jahat menggunakan daftar terprogram untuk melancarkan aksinya. Begitu menginfeksi, worm akan merubah konfigurasi Windows sehingga worm ini langsung beraksi begitu Windows aktif. Worm ini juga menginstal backdoor pada komputer yang disusupinya. Dengan backdoor ini, pembuat worm berkesempatan mengendalikan komputer dari jarak jauh menggunakan perintah-perintah yang dikirim melalui kanal di IRC, Internet Relay Chat. Ungkapan itu adalah ungkapan dari F-Secure. Next, kasus logic bomb. Kasus ini adalah seperti yang dilakukan oleh Donald Murleson, seorang programmer perusahaan asuransi di Amerika. Ia dipecat karena melakukan tindakan menyimpang. 2 hari kemudian, sebuah logic bomb bekerja secara otomatis mengakibatkan sekira-kira 160.000 catatan penting yang terdapat pada komputer perusahaan terhapus. Perubahan ini dapat dilakukan oleh seseorang yang berkepentingan atau memiliki akses ke proses komputer. Kasus yang pernah terungkap yang menggunakan metode ini adalah pada salah satu perusahaan kereta api di Amerika. Petugas mencatat jadi menginput waktu lembur pegawai lain dengan menggunakan nomor karyawannya. Akibatnya, penghasilannya meningkat ribuan dolar dalam setahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramsa Jana. Cara menanggulangi cyber sabotase dan extortion.
Di sini ada kasus penyebaran virus worm, yaitu memasang firewall, menggunakan kriptografi, secure socket layer, penanggulangan global, perlunya cyber law. Lalu ada kasus logis bom, yaitu peningkatan standar pengamanan sistem jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. Lalu ada yang meningkatkan kesadaran warga negara mengenai bahaya cyber sabotase dan pentingnya pencegahan kejahatan tersebut. Lalu ada meningkatkan kerjasama antar negara di bidang teknologi mengenai hukum pelanggaran cyber sabotase. Next. Dasar hukum tentang hukum cyber sabotase dan extortion. Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman, Undang-Undang Undang-Undang ITE tidak atau belum mengatur mengenai cyber terorisme yang ditujukan ke lembaga atau bukan perorangan. Pasal 368 ayat 1 Undang-Undang ITE berbunyi, satu, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun penghapusan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Next. Selanjutnya dari hukum yang di atas tadi ada pasal 107F Undang-Undang ITE berbunyi dipidana karena sabotase dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Ada dua jenisnya, ada A, barang siapa yang secara melawan hukum merusak, membuat, tidak dapat dipakai, menghancurkan atau memusnahkan instalasi negara atau militer atau diundangkan. Yang B, ada barang siapa yang secara melawan hukum menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Next. Masuk ke kesimpulannya, yaitu di sini ada pada dasarnya cybercrime meliputi tindakan pidana yang berkenaan dengan sistem informasi itu sendiri juga. Sistem komunikasi yang merupakan sarana penyampaian pertukaran informasi kepada pihak lainnya. Seperti salah satunya cyber sabotase yang merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Selanjutnya ada saran. Berkaitan dengan cybercrime tersebut, maka kita perlu ada upaya untuk pencegahan dengan cara penegakan hukum yang tepat, dan perlu suatu negara tersebut memiliki suatu perangkat untuk melawan dan mengendalikan kejahatan dunia maya. Selain itu, cybercrime adalah bentuk kejahatan yang mesti kita hindari atau diberantas dengan tuntas supaya tidak terjadi berulang-ulang. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.